Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Madinah Pokjawas Madrasah Jakarta Selatan. Kali ini kami akan membahas salah satu topik kurikulum Merdeka Belajar, yaitu tentang cara penyusunan modul ajar. Selamat mengikuti. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum menyusun modul ajar, sebaiknya membuat perencanaan terlebih dahulu. Rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bentuk rencana pembelajaran yang kita kenal dan biasa kita gunakan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikenal dengan RPP. Namun, untuk kurikulum Merdeka, kita kenal dengan modul ajar. Ada keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen, baik dalam rencana pelaksanaan pembelajaran maupun modul ajar. Sebagaimana dinyatakan dalam prinsip pembelajaran dan asesmen, asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun keterkaitan pembelajaran dan asesmen adalah sebagai berikut. 1. Pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Kedua, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya dan membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. 4. Pendidik melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. 5. Pendidik melaksanakan asesmen akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Kita bahas tentang modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan melalui capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis pada perkembangan jangka panjang. Modul ajar dibuat oleh guru dalam satuan pendidikan dan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Kriteria pengembangan modul ajar kurikulum Merdeka. 1. Esensial. Maksudnya, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. 2. Menarik, bermakna, dan menantang. Maksudnya, dapat menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. 3. Relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya,
dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik itu berada. 4. Berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Selanjutnya, komponen modul ajar. Secara garis besar, komponen modul ajar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, informasi umum, yang kedua, komponen inti, dan yang ketiga, lampiran. Untuk informasi umum terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Dan komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Dan yang ketiga, pada lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Komponen dalam modul ajar ditentukan oleh pendidik berdasarkan kebutuhannya. Berikut ini adalah template modul ajar versi lengkap. Untuk bagian pertama adalah informasi umum yang terdiri dari identitas yang meliputi nama madrasah, nama penyusun modul, mata pelajaran, fase atau kelas, semester, domain atau topik, alokasi waktu, kompetensi awal. Nah, untuk kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Karena pada modul ini yang akan dipelajari adalah bilangan bulat, maka kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik adalah garis bilangan. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Dalam modul pembelajaran tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul. Dalam modul ini, profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi bilangan bulat adalah bernalar kritis, bergotong royong, dan mandiri. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran. Dalam modul ini, sarana dan prasarana meliputi lingkungan belajar, yaitu ruang kelas, media, yaitu laptop, LCD atau proyektor, kemudian alat dan bahan pada masing-masing kelompok, yaitu karton, penggaris, dan spidol. Target peserta didik terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama, peserta didik reguler, yaitu peserta didik yang tidak mempunyai kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, kelompok peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, kesulitan konsentrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu peserta didik yang dapat mencerna dan memahami materi dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skills. Dalam modul ini, target peserta didik
yang digunakan adalah peserta didik reguler. Moda dan model pembelajaran. Moda pembelajaran berupa pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, atau blended learning. Dalam modul ini digunakan moda pembelajaran yaitu tatap muka, sedangkan model pembelajarannya adalah discovery learning. Untuk komponen modul ajar bagian kedua yaitu komponen inti yang terdiri atas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diambil dari analisis capaian pembelajaran dan dapat diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Domain capaian pembelajaran pada modul ini adalah bilangan dan tujuan pembelajarannya adalah 1. Membaca pengertian bilangan bulat, 2. Menuliskan pengertian bilangan bulat, 3. Membandingkan 2 buah bilangan bulat, 4. Mengurutkan beberapa bilangan bulat dari yang terbesar atau dari yang terkecil. 2. Asesmen. Asesmen yang digunakan dalam modul ini adalah A. Formatif awal yang biasa disebut dengan asesmen diagnostik, dilakukan pada awal pembelajaran. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian ketahui dengan bilangan bulat? B. Formatif selama proses pembelajaran. Dalam hal ini, penilaian yang digunakan adalah selama proses pembelajaran dilaksanakan, yaitu penilaian hasil lembar kerja peserta didik kelompok dan presentasi siswa. C. Sumatif. Penilaian yang digunakan adalah penilaian hasil lembar kerja peserta didik individu. 3. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik menginformasikan bahwa mempelajari bilangan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menghitung jumlah benda, perhitungan jual-beli, dan sebagainya. 4. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh pendidik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri siswa. Dalam modul ini, pertanyaan yang digunakan adalah, menurut kalian, bagaimana jika sebuah bilangan berada di posisi sebelah kanan suatu bilangan pada garis bilangan? Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengambil dari RPP yang sudah Bapak Ibu buat yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan inti disesuaikan dengan pembelajaran abad 21. Seperti yang ada dalam contoh ini, terdapat literasi, kemudian pembelajaran 4C yaitu critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Pada akhir langkah-langkah pembelajaran, peserta didik dan pendidik diharapkan melakukan refleksi. Untuk peserta didik, pertanyaan yang bisa diambil, misalnya, 1. Apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran? 2. Apakah media pembelajaran, alat, dan bahan dapat mempermudah kamu dalam pembelajaran? 3. Apakah kamu merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran? Dan sebagainya. Pertanyaan untuk pendidik, misalnya, 1.
apakah kegiatan dalam membuka pembelajaran yang dilakukan dapat mengarahkan dan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. 2. Apakah dalam memberikan penjelasan teknis atau instruksi yang disampaikan untuk pembelajaran yang dilakukan dapat dipahami oleh siswa, dan lain-lain. Bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan sebagai refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran untuk pertemuan kedua. Ini bisa dibuat seperti langkah-langkah pada pertemuan pertama. Lanjut, bagian ketiga yaitu lampiran. Lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan, kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi, sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang memerlukan bimbingan untuk memahami materi pelajaran. Selanjutnya, bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Bahan bacaan bisa terdiri dari buku siswa, buku guru, referensi, majalah, koran, situs internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetik yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar, seperti buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, video, dan lain-lain. Berikut adalah modul ajar yang sudah jadi, yang dibuat oleh tim Kurikulum Merdeka Kemdikbudristek. Silakan Bapak Ibu mempelajari contoh-contoh modul ajar yang tersedia, kemudian diamati, difahami, dan dimodifikasi, sehingga menjadi modul yang kita miliki dan bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat berinovasi dan berkreasi.